Nanda adalah seorang pembuat donat bomboloni. Dia memiliki lapak bertuliskan donat bomboloni Pelangi by Nanda. Wah, Nanda, warna donatmu lucu banget kayak di KP-KP. Kamu bikin semua ini sendiri atau ada yang bantu di dapur? Buat sendiri kok, Bu. Aku cuma pakai bahan biasa, tapi cara ngulenin dan waktunya aku jaga biar hasilnya empuk. Warna pinknya teh lembut banget, Mbak. Ini teh beneran dari buah asli ya? Soalnya mirip banget kayak selai strawberry mahal gitu. Iya, ini selai racikan sendiri. Aku tambahin dikit pewarna makanan biar tampilannya lebih menarik dan gak gampang pudar di panas. Walah, teksturnya lembut banget loh, Nanda. Gak kalah sama donat toko besar. Kamu ini emang punya tangan dingin, nah. Dulu aku juga pernah coba loh jualan kayak gini. Ah, masa sih, Bu? Padahal aku cuma pengen bikin sesuatu yang beda aja. Soalnya pembeli sekarang itu lebih lihat tampilan dulu daripada rasa. Tapi rasanya teh juga enak, Mbak. Selainya manisnya pas. Kalau kayak gini mah saya teh yakin bisa laris setiap hari. Amin, makasih Sari. Aku cuma berharap usaha kecil ini bisa jalan lancar. Kalau rame terus, aku mau tambah varian rasa lagi. Hati-hati ya Nanda, kalau dagangan lagi rame, godaannya juga makin besar loh. Jangan sampai lupa niat awalnya. Iya Bu Mira, aku nggak bakalan sombong kok. Yang penting pelanggan puas dulu, urusan lain bisa dipikirin nanti. Wah, ini teh manis cantik pisan. Aku teh izin foto dulu ya Mbak. Mau upload ke story biar orang-orang pada tahu donat kamu teh keren banget. Boleh, upload aja Sari. Siapa tahu nanti ada yang pesen banyak lewat online. Lumayan kan kalau makin dikenal, aku bisa tambah karyawan. Walah, orang-orang makin banyak datang ya. Kayaknya rezeki kamu lagi bagus banget hari ini Nanda. Semoga berkah ya nak. Amin Bu, semoga terus kayak gini ya. Kalau tiap hari seramai ini, mungkin aku bisa buktiin ke orang-orang kalau aku juga bisa sukses. Pagi itu Nanda sedang pergi untuk membeli ember baru karena ember lamanya sudah pecah. Pak Darto, ember ukuran sedang yang warna biru ada nggak? Soalnya ember lama aku bocor, jadi nggak bisa dipakai buat ngulenin adonan. Ada Ninda, ini yang kualitas bagus, tebal, gak gampang penyok. Mau sekalian beli gayung plastik juga nggak nih? Lagi promo nih, 20 ribuan aja. Nggak usah Pak, gayung mah masih banyak di rumah. Ini embernya aja ya, buat adonan sama cuci peralatan lapak. Oke, 3 ember berarti totalnya 60 ribu ya. Tapi kalau ambil 4 dapat diskon 5 ribu loh. Ya udah 4 deh sekalian buat cadangan. Oh iya Pak, itu cat di rak ujung kok warnanya pinknya lucu banget ya. Oh itu cat baru, banyak yang suka karena warnanya lembut mirip warna permen kapas. Banyak dipakai buat kamar anak-anak. Beneran deh Pak, mirip banget kayak selai strawberry. Aromanya manis juga. Kok malah nggak kayak cat biasanya yang nyegrak ya? Hah, iya, tapi itu cat tembok beneran, bukan cat food grade ya, Nda. Warnanya aja yang manis, tapi kalau diminum ya wassalam. Iya Pak, ya masa diminum sih. Tapi unik banget loh Pak, warnanya pas banget kayak isi donat yang sering aku jual. Ya kalau buat dekorasi lapak cocok banget tuh, biar kelihatan manis. Orang sekarang tuh suka yang warna-warni, biar rame dikit. Iya, bener juga sih Pak. Warna itu bisa bikin orang tertarik. Kadang tampilan emang lebih penting daripada bahan ya. Haha, bisa aja kamu. Nanda. Tapi hati-hati jangan sampai kebablasan ya. Catnya cuma buat tembok, jangan buat yang aneh-aneh. Iya Pak, aku ngerti kok. Cuma lihat warnanya aja udah bikin aku kepikiran. Lucu ya, kalau hal kecil bisa bikin ide muncul. Nah gitu dong, nih embernya. Kalau mau catnya juga tinggal bilang aja ya, biar dibungkus sekalian. Heh. Boleh deh Pak, sama catnya sekalian ya. Malam harinya Nanda mencoba ide gilanya, yaitu menggunakan cat sebagai pengganti selai. Aduh, cantik banget hasilnya, nggak bisa bohong. Ini warnanya sempurna banget. Kalau kayak gini mah, semua orang pasti jatuh cinta liatnya. Tapi ini nggak bisa dijual, cuma percobaan, cuma buat tahu aja. Walau, ya siapa tahu nanti kepake dikit. Keesokan harinya Nanda mulai berjualan seperti biasanya.
Mbak Nanda, aku cium baunya enak banget loh dari sini. Lagi bikin donat ya, aku boleh nyoba nggak Mbak? Sinta, iya ini lagi bikin varian baru tapi belum dijual, masih tahap coba-coba aja nih. Wah, warnanya lucu banget Mbak, pinknya kayak donat Barbie. Aku boleh cobain dikit aja nggak? Satu aja deh Mbak, please. Ya udah deh, tapi satu aja ya, jangan bilang siapa-siapa dulu. Soalnya ini masih rahasia dapur aku. Wah, ini enak banget Mbak, rasanya beda dari donat yang lain. Kayak lebih manis dan lembut, aku suka banget deh. Serius Sinta? Hah, syukurlah. Aku cuma pengen tahu pendapat orang lain dulu sebelum aku jual versi ini. Aku suka banget Mbak, kalau dijual pasti laku keras. Warnanya juga gemes banget buat dipoto-foto. Iya juga ya, kalau anak kecil aja suka, orang dewasa pasti makin tertarik. Warna kayak gini tuh nggak bisa ditolak. Iya Mbak, lucu kayak permen. Donat kayak gini itu bikin seneng. Lihatnya aja udah pengen beli. Iya, yang cantik emang selalu laku. Kalau kayak gini sih, aku yakin ini langkah yang tepat. Malam harinya saat Nanda sedang membuat donat, tiba-tiba saja Riri masuk ke rumah Nanda. Nda, kamu belum tidur juga? Ya ampun, aku baru pulang kerja aja udah pengen rebahan. Ini kamu masih ngadon aja. Riri, iya nih pesanan besok lumayan banyak. Aku sekalian nyoba resep baru biar tampilannya lebih menarik aja. Astaga, warnanya cantik banget. Ini pinknya beda loh dari biasanya. Selainya juga kinclong banget, kayak selai impor. Iya nih, aku tadi coba ganti takaran pewarnanya aja. Ternyata malah jadi lembut begini warnanya. Rezeki ya mungkin. Baunya juga unik ya, nggak kayak stroberi biasanya. Tapi enak sih, manisnya juga lembut. Kamu raciknya pakai apa, Nda? Cuma campuran gula sama margarin aja kok. Aku ubah urutan masukin bahannya, jadi aromanya agak beda dikit. Kamu itu emang kreatif banget ya. Tiap kali aku lihat donatmu selalu aja ada inovasinya. Pinknya ini gemes banget deh sumpah. Iya kan, aku juga kaget loh pas jadi. Kalau kayak gini mah orang belum makan aja udah kepincut lihat tampilannya. Ya udah deh, aku mandi dulu ya. Kamu jangan begadang terus, nanti malah pingsan di dapur. Donatnya udah cakep kok. Iya, makasih ya Riri. Aku bentar lagi kok, ini tinggal nambahin sedikit aja biar hasilnya lebih sempurna. Beberapa hari kemudian lapak Nanda malah semakin ramai. Astaga Nda, aku libur kerja aja, rasanya bukan istirahat, malah kerja sip di lapak kamu ini. Pembelinya gak berhenti datang ya. Makasih ya Riri, kalau nggak ada kamu, aku udah tumbang dari tadi. Lihat itu, antriannya sampai belok ke tukang sayur. Nanda, ini donat apa sih? Warnanya itu kayak di Instagram, cantik banget, nggak kayak donat pasar biasanya. Wah, makasih Bu Mirna. Aku cuma mainin warna aja biar kelihatan seger dan kekinian. Anak muda kan suka yang estetik. Sumpah enak banget loh ini. Kayak donat luar negeri. Ini selain lembut banget kayak es krim tapi gak dingin. Ini bocah-bocah udah ketagihan. Tadi aja beli 2, sekarang balik lagi. Donat kamu itu emang ngalahin donat mall, Nda. Mbak, ini yang pink rasanya stroberi kan, tapi kayaknya ada rasa vanila juga. Kok bisa 2 rasa begitu sih? Wah, rahasia dapur dong. Pokoknya resepnya spesial banget. Cuma ada di lapak aku, nggak bisa disamain sama yang lain. Astaga, udah habis lagi toh. Aku belum sempat beli buat Coco. Kamu cepet banget gorengnya, Ndak. Waduh, sebentar ya Bu. Aku tambahin lagi nih. Ini aku goreng des baru biar masih anget dan renyah pas dimakan. 3 hari kemudian. Saking ramainya donat Nanda sampai mendapatkan banyak sekali pesanan dari luar kota. Halo, selamat pagi. Ini benar dengan Anda, pemilik donat Bomboloni Pelangi. Saya Raihana dari Hotel Sakura. Mau ngobrol soal kerjasama. Wah, iya Pak, betul banget. Astaga, hotel sekelas Sakura aja mau kerja sama. Ini beneran ya, bukan salah sambung kan Pak?
Hei, tentu tidak Nanda. Kami lihat liputan kamu di media lokal kemarin. Donat itu cantik banget, apalagi warna pinknya itu loh, unik sekali. Waduh, makasih ya Pak. Alhamdulillah banget. Padahal saya ini cuma pengrajin kecil, nggak nyangka loh bisa dilirik hotel besar kayak Sakura. Kami mau pesan 500 donat untuk acara seminar minggu depan. Tapi syaratnya warna dan tampilannya harus seragam ya. Siap banget Pak, saya pastiin semuanya rapi dan warnanya sama persis. Donat saya emang tahan lama dan warnanya nggak gampang pudar. Wah bagus, kalau begitu kami butuh hasil yang premium. Nanti jangan sampai pesanan hotel terkesan asal-asalan, apalagi karena jumlahnya banyak. Tenang aja Pak, saya udah punya teknik sendiri biar warnanya dan rasanya stabil meski buat banyak. Dijamin deh hasilnya konsisten banget. Oke, kalau gitu kami lanjutkan ya. Pengiriman hari Jumat pagi, pembayaran DP kami kirim hari ini juga. Wah, makasih banyak ya Pak. Saya janji deh hasilnya bakalan bikin tamu hotel Bapak senang dan pengen order lagi. Namun malam harinya saat Nanda membuat donat bomboloninya, ketahuan sama Riri. Loh, astaga, ini ember shot dari mana aja? Kenapa warnanya banyak banget gini? Warna pink, biru, ungu, semuanya ada. Iya Rin, aku lagi nyiapin pesanan hotel buat besok. Mereka minta warnanya seragam. Aku harus kerja keras malam ini. Tapi ini bukan kerja keras, Nda. Ini gila. Kamu nyampur cat tembok ke selai donat. Kamu sadar nggak sih itu bahaya? Rir, kamu nggak ngerti. Aku udah sejauh ini. Aku nggak bisa berhenti cuma karena takut hal kecil. Ini kesempatan besar. Hal kecil? Ini soal keselamatan orang, Nda. Sekali aja ada yang sakit gara-gara ini, kamu bisa tamat beneran. Aku nggak mau dengar. Kamu pikir gampang ngelawan dunia? Kalau aku berhenti sekarang, semua yang aku capai bakalan sia-sia, Rir. Aku nggak mau debat lagi, Nda. Aku udah bilang dari hati jangan terusin ini. Aku nggak sanggup lihat kamu hancur. Udah malam, Rir. Udahlah, kamu tidur aja. Besok aku bakalan buktiin semua kekhawatiran kamu itu cuma ketakutan kosong. Aku nggak mau bukti, Nda. Aku cuma mau kamu berhenti sebelum semuanya terlambat. Semoga kamu masih sempet nyesel nanti. Penyesalan itu urusan nanti, Rir. Sekarang aku cuma mau selesain pesanan hotel ini. Riri akhirnya pergi tanpa suara. Keesokan harinya, setelah Nanda mengirimkan donatnya, Jadi, kamu beneran kirim donat itu, Nda? Semalam aku kira kamu bakalan mikir lagi. Tapi ternyata kamu tetap kekeh ya. Iya, Rir. Pesanan hotel nggak bisa ditunda. Ini langkah yang paling penting buat masa depan aku. Aku nggak mau mundur. Masa depan gak akan indah kalau jalannya busuk, Nda. Kamu sadar nggak kamu lagi mainin kesehatan orang? Jangan ngomong kayak gitu, Rir. Aku udah hati-hati kok. Nggak ada yang bakalan kenapa-napa. Semuanya aman dan aku yakin itu. Aman dari mana? Warnanya aja udah nggak wajar, Nda. Kamu lihat itu, pinknya kayak lampu neon. Hahaha, justru itu, Rir, yang bikin khas. Orang-orang beli karena tampilannya beda, bukan karena takut warnanya terlalu cerah. Kadang aku iri lihat semangatmu, Nda. Tapi aku juga takut. Soalnya semangat tanpa hati itu bisa jadi senjata makan tuan. Aku tahu kamu khawatir, tapi aku udah gak punya pilihan. Aku harus kirim ini. Kalau gagal, semuanya bakalan berakhir. Mungkin memang harus ada yang berakhir, Nda. Tapi nggak harus kayak gini. Kadang kalah bukan berarti gagal, cuma tanda buat berhenti. Aku nggak bisa berhenti, Rir. Aku udah terlalu jauh buat balik. Kalau ini salah, biar waktu aja yang ngasih pelajaran. Waktu nggak bakal nunggu kamu sadar, Nda. Waktu bakalan langsung nunjukin akibatnya dan kamu bakalan nyesel. Ya, mungkin iya sih, tapi sekarang aku cuma mau lihat hasil kerjaku sampai ke tangan orang penting. Dan setelah itu, ya terserah. Semoga kamu kuat ngadepin hasilnya nanti, Nda. Soalnya kalau yang kena bukan cuma kamu, dunia nggak bakal maafin. Dunia cuma lihat hasil, Rir. Dan hari ini hasilku lagi dijemput sama rezeki besar. Wismillah. namun keesokan harinya banyak orang yang sakit dan meminta pertanggungjawaban Nanda. Nda, kamu udah denger belum? Hotel Sakura rame banget. Banyak tamu keracunan abis makan donat kamu. Semuanya dibawa ke UGD, Nda. Apa?
keracunan. Gak mungkin, Rir. Donatnya aman kok. Aku udah pastiin semuanya bersih dan matang. Kamu salah dengar kali. Aku dengar langsung dari Bu Raihana. Katanya tamu-tamu mulai muntah bareng pas acara. Warna donatnya aja udah dicurigain, dak. Enggak, Rir, nggak mungkin. Aku udah ukur takarannya. Nggak ada yang bakalan kenapa-napa. Itu pasti karena mereka makan makanan yang lain. Dak, berhenti nyangkal. Polisi udah dipanggil. Pihak hotel nyari kamu sekarang. Mereka mau ambil sampel donat sisa dari rumahmu. Enggak, pokoknya aku harus jelasin. Ini cuma salah paham, Rir. Aku cuma pengen bikin usahaku maju, bukan ngeracunin orang. Kamu pikir alasan itu bisa nolong? Aku kan udah bilang dari awal. Aku udah peringatin kamu malam itu. Tapi kamu nggak denger. Aku cuma mau nunjukin kalau aku bisa, Rir. Aku cuma pengen orang bangga, pengen orang lain lihat aku hebat. Tapi lihat sekarang, dak, orang-orang sakit, berita nyebar dan kamu malah nyebut itu pembuktian. Ini gila. Aku nggak mau kayak mama dulu, Rir. Aku nggak mau diketawain karena jualan gagal. Aku cuma pengen berhasil, cuma itu. Aku tahu, ndak, tapi cara kamu salah. Tuhan nggak bakal restuin kesuksesan yang dicampurin sama racun kayak gini. Nanda baru saja selesai menyembunyikan beberapa kardus donat sisa ke dapur belakang waktu suara sirine kecil terdengar dari ujung gang. Anda, akhirnya ketemu juga. Saya itu nyari kamu dari tadi. Setengah tamu hotel masih dirawat di rumah sakit sekarang. Pak, saya bisa jelasin. Ini semua cuma salah paham, Pak. Donatnya aman kok. Saya udah bersihin semua alatnya. Selamat siang, kamu Nanda, penjual donat Bomboloni Pelangi. Kami dari kepolisian mau minta kamu itu ikut untuk pemeriksaan. Periksa? Tapi saya nggak salah, Pak. Saya nggak ngeracunin siapapun. Saya cuma jualan. Saya cuma pengen sukses aja. Sukses gak dibangun dari kebohongan Anda. Kami udah dapat hasil lab. Donat kamu itu positif mengandung bahan kimia cat tembok. Enggak mungkin. Saya cuma pakai sedikit, Pak. Cuma buat warna. Saya nggak tahu bakalan separah ini. Tapi penjelasan nanti aja di kantor ya. Sekarang, tolong ikut dengan tenang. Ini sudah termasuk pelanggaran serius. Saya nggak bisa ikut, Pak. Saya cuma butuh waktu. Saya harus jelasin ke warga dulu. Mereka pasti percaya sama saya. Kan sudah tahu semua. Nanda, mereka kecewa. Aku juga. Kamu itu punya bakat besar, tapi kamu itu pilih jalan yang cepat dan juga yang salah. Saya nggak mau dipenjara. Saya cuma pengen dihargain. Kenapa semuanya berubah secepat ini sih? Karena setiap kebohongan pasti punya batas waktu, Bu Nanda. Dan waktumu hari ini sudah habis. Ayo ikut kami. Tolong, Pak. Saya cuma mau diperhatiin. Saya cuma pengen orang tahu saya ini bisa. Saya bukan orang jahat, Pak. Orang jahat itu gak selalu yang niat jahat, Nanda. Kadang cuma orang baik yang gak mau dengar nasihat. Maaf, Pak. Maaf. Saya cuma pengen bahagia. Tapi kenapa rasanya malah kayak neraka sekarang? 3 hari kemudian. Hari berganti sore, sinar matahari menembus jeruji, jatuh tepat di wajah Nanda yang pucat. Kulit tangannya mulai gatal dan juga perih. Jadi ini rasanya tangan yang dulu aku bilang tangan kerja keras, sekarang malah luka, panas dan susah digerakkan. Aku pikir warna bisa bikin orang seneng, ternyata warna juga bisa bunuh pelan-pelan. Aku cuma mau cantik, cuma mau dihargain. Ma, kalau mama masih hidup, mama pasti marah lihat aku sekarang. Donatku viral, Ma, tapi bukan karena rasa, tapi karena racun. Ya Tuhan, kalau aku bisa balik ke hari kemarin, aku nggak mau jadi terkenal. Aku cuma mau jualan jujur kayak mama dulu. Aku pikir dosa itu cuma soal niat, tapi ternyata dosa juga bisa tumbuh dari ambisi yang nggak pernah mau berhenti. Matahari tenggelam di balik jendela besi. Dari kejauhan suara azan terdengar lirih, seolah dunia masih memaafkannya. Tapi tubuh Nanda nggak sempat lagi membalas.